Halo anak-anak, kita lanjutkan lagi pembelajaran mengenai proses perumusan dan penetapan Pancasila sebagai dasar negara. Dalam pembelajaran kali ini, kita akan belajar materi dengan topik sejarah penetapan Pancasila sebagai dasar negara. Di pertemuan sebelumnya atau di video sebelumnya sudah dijelaskan mengenai sejarah pembentukan BPUPKI sebagai lembaga yang merumuskan dasar negara. Kemudian kita juga sudah membahas materi dengan topik sejarah perumusan dasar negara yaitu Pancasila, dan pada video kali ini kita akan bahas mengenai sejarah penetapan Pancasila sebagai dasar negara. Di video sebelumnya juga telah dijelaskan mengenai adanya Piagam Jakarta sebagai salah satu hasil dari sidang yang dilakukan pada masa reses atau masa antara sidang 1 dan sidang 2 BPUPKI, atau biasa dikenal juga dengan istilah sidang tidak resmi BPUPKI. Dalam Piagam Jakarta tersebut, khususnya dalam alinea keempat naskah Piagam Jakarta, ternyata terdapat rumusan dasar negara yang masih menuai protes dari wakil-wakil Protestan dan Katolik karena dianggap hanya memihak kepada golongan Islam saja, yaitu dalam alinea keempat Piagam Jakarta yang berisi rumusan dasar negara terkhusus sila ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. Kemudian dilakukan pertemuan untuk membahas kembali isi dari dasar negara yang tertera dalam Piagam Jakarta guna untuk menghindari terpecah belahnya bangsa kita. Kemudian hasil dari sidang 1 BPUPKI dibahas kembali dalam sidang kedua BPUPKI yang dilaksanakan pada tanggal 10 Juli 1945 sampai dengan 16 Juli 1945. Sidang kedua BPUPKI ini akan mematahkan hasil sidang pertama, diantaranya adalah 1. Rencana Pernyataan Indonesia Merdeka, 2. Rancangan pembukaan Undang-Undang Dasar, dan 3. Rancangan Undang-Undang Dasar yang terdiri dari 42 pasal, yang terdiri atas 42 pasal. Oke, kita akan masuk mengenai sejarah kemerdekaan Indonesia. Sebelumnya, Angkatan Laut Jepang melancarkan serangan dadakan terhadap armada Pasifik Angkatan Laut Amerika Serikat yang tengah berlabuh di pangkalan Angkatan Laut Pearl Harbor, Hawaii pada hari Minggu pagi, yaitu 7 Desember 1941, sehingga membuat Amerika Serikat mengalami kekalahan besar. Jadi, Jepang melancarkan serangan ke tentara Amerika Serikat ya. Kemudian Amerika Serikat sendiri tergolong dalam kelompok sekutu ya. Sekutu ini adalah kelompok negara diantaranya Inggris, Amerika Serikat, dan Belanda. Nah, sekutu kemudian memberikan serangan balasan kepada Jepang, khususnya pada tanggal 6 Agustus 1945, tepatnya pukul 9.15 waktu Tokyo, pesawat pembom B-29 Enola Gay yang dikemudikan oleh Paul Tibets membuat hancur dengan menjatuhkan bom atom di kota Hiroshima. Jadi pada tanggal 6 Agustus 1945, tentara sekutu melakukan serangan balasan ke Jepang, khususnya ke wilayah kota Hiroshima. Nah, serangan yang dilakukan oleh sekutu tersebut membuat Jepang rugi ya. Untuk menghindari kerusuhan atau pemberontakan karena melihat Jepang yang sedang mengalami kerugian, akhirnya bangsa Indonesia dibuai lagi oleh Jepang dengan harapan akan segera memerdekakan bangsa Indonesia dengan membubarkan BPUPKI, dan kemudian digantilah dengan dibentuknya PPKI atau Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia pada tanggal 7 Agustus 1945. Jadi untuk menarik simpati
rakyat Indonesia, Jepang memberikan janji kemerdekaan. PPKI diumumkan pada tanggal 7 Agustus 1945. PPKI sendiri merupakan badan bentukan Jepang yang biasa dikenal dengan istilah Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau Dokuitsu Zumbi Inkai ya. Kemudian selang beberapa hari setelah dibentuknya PPKI, Jepang mengalami kerugian berat setelah dijatuhkannya bom atom yang kedua, yaitu di kota Nagasaki pada tanggal 9 Agustus 1945. Jadi terbayangkan ya bagaimana suasana kota di Jepang, khususnya di kota Hiroshima dan Nagasaki mengalami kehancuran sehingga secara tidak langsung memberikan dampak kerugian bagi negara Jepang. Setelah mendapatkan kerugian yang besar, akhirnya pada tanggal 14 Agustus 1945, Jepang secara resmi menyerah kepada Sekutu. Dan pada tanggal 15 Agustus, salah satu seorang pemuda Indonesia di Bandung, yaitu Sultan Syahrir, mendengar lewat siaran radio luar negeri atau BBC, British Broadcasting Corporation, tentang berita kekalahan Jepang. Nah, peristiwa tersebut merupakan kesempatan bagi rakyat Indonesia untuk segera memerdekakan diri. Jadi saat itu terjadi yang namanya peristiwa Rengas Dengklok, yaitu peristiwa antara golongan muda dengan golongan tua. Jadi golongan muda itu menemui golongan tua, khususnya Insinyur Soekarno dan Dr. Andes Muhammad Hatta, dan meminta golongan tua untuk segera mempersiapkan diri, memerdekakan diri bangsa Indonesia selekas-lekasnya. Akan tetapi ternyata usulan dari golongan muda belum bisa diterima oleh Insinyur Soekarno dan Dr. Andes Muhammad Hatta sebagai perwakilan golongan tua. Jadi dikarenakan adanya perbedaan pendapat antara golongan muda dan golongan tua tentang masalah proklamasi kemerdekaan Indonesia, tepatnya pada tanggal 16 Agustus 1945, akhirnya golongan muda membawa Insinyur Soekarno dan Dr. Andes Muhammad Hatta menuju ke wilayah Rengas Dengklok, Karawang, Jawa Barat. Tujuannya apa? Supaya Insinyur Soekarno dan Dr. Andes Muhammad Hatta tidak mudah dipengaruhi lagi oleh pemerintah Jepang. Jadi berniat untuk mengamankan Insinyur Soekarno dan Muhammad Hatta ke Rengas Dengklok. Setelah perundingan yang cukup lama di Rengas Dengklok antara golongan muda dengan golongan tua, akhirnya disepakati bahwasanya kemerdekaan Indonesia akan dilaksanakan esok hari ya. Kemudian setelah dari Rengas Dengklok, golongan tua dan golongan muda kembali ke Jakarta, khususnya langsung menuju ke kediaman Laksmana Muda Tadashi Maeda, yaitu seorang perwira tinggi Angkatan Laut Kekaisaran Jepang yang kemudian berjasa dalam mewujudkan kemerdekaan bangsa Indonesia. Jadi di rumah Laksmana Muda Tadashi Maeda inilah para golongan tua dan golongan muda mempersiapkan proklamasi kemerdekaan. Oke, kita akan menuju ke proses perumusan teks proklamasi, yaitu pada tanggal 16 Agustus 1945. Insinyur Soekarno, ini Bapak Insinyur Soekarno ini ya, Insinyur Soekarno, Mr. Ahmad Subarjo, dan Mr. Muhammad Hatta kemudian merumuskan teks proklamasi di ruang makan Laksmana Tadashi Maeda dengan disaksikan oleh Miyoshi, Sudiro, Sukarni maupun BM Dia. Kemudian setelah rumusan teks proklamasi itu dibuat dan diketik oleh siapa? Apakah kalian masih ingat? Itu oleh seorang tokoh, yaitu Sayuti Melik ya. Sayuti Melik merupakan tokoh yang mengketik teks naskah proklamasi kemerdekaan. Kemudian keesokan harinya pada tanggal 17 Agustus 1945,
pembacaan teks proklamasi dilakukan oleh Insinyur Soekarno. Proses pembacaan teks proklamasi sendiri terjadi pada hari Jumat pada tanggal 17 Agustus 1945. Proklamasi dibacakan di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56 Jakarta, yaitu di kediaman Insinyur Soekarno. Dan pada saat itu bendera merah putih dijahit oleh Ibu Fatmawati serta dikibarkan oleh seorang prajurit peta, yaitu Latif Hendraningrat yang kemudian dibantu oleh Suhud ya. Jadi sudah ada persiapan, mulai dari yang mengetik naskahnya, yang akan membacakan teks proklamasi kemerdekaannya, yang akan mengibarkan benderanya, bahkan ada andil Ibu Fatmawati sebagai salah satu sebagai tokoh yang menjahit bendera merah putih yang akan dikibarkan dalam prosesi proklamasi kemerdekaan Indonesia. Setelah pembacaan proklamasi kemerdekaan Indonesia itu pada tanggal 17 Agustus 1945, PPKI kemudian menjalankan tugasnya dengan melakukan beberapa kali sidang untuk memaksimalkan Indonesia sebagai negara yang merdeka. Sidang tersebut terjadi pada tanggal 18 Agustus 1945, yaitu sidang PPKI yang pertama, kemudian 19 Agustus 1945, yaitu sidang PPKI yang kedua, dan 22 Agustus 1945, yaitu sidang PPKI yang ketiga. Nah, kita lebih akan membahas mengenai sidang PPKI pertama, yaitu 18 Agustus 1945. Dalam agenda sidang PPKI yang pertama ini, diantaranya mengesahkan Undang-Undang Dasar, kemudian mengangkat Soekarno dan Muhammad Hatta sebagai Presiden dan Wakil Presiden, dan dibentuklah Komite Nasional Indonesia Pusat atau KNIP. Nah, sehingga pada tanggal 18 Agustus inilah secara resmi disebutkan sebagai Hari Penetapan Pancasila sebagai Dasar Negara, yaitu sejalan dengan pengesahan Undang-Undang Dasar 1945 ya, di mana Pancasila itu kan tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar. Nah, adapun Pancasila yang disahkan pada tanggal 18 Agustus ini merupakan rancangan dasar negara yang sudah disempurnakan dengan mempertimbangkan masukan dan mengutamakan persatuan dan kesatuan bangsa. Nih, ya, jadi sila pertama sudah diubah menjadi ketuhanan yang Maha Esa. Kemudian sila kedua kemanusiaan yang adil dan beradab, sila ketiga persatuan Indonesia, sila keempat kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, dan sila kelima keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, yang perlu kalian sedikit pahami di sini ada catatan penting ya, bahwasanya untuk tanggal 1 Juni 1945 itu sebagai hari lahirnya Pancasila ya. Kemudian pada tanggal 18 Agustus 1945 yaitu hari disahkannya Pancasila ya, yang tertuang dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yang disahkan pada sidang 1 PPKI. Dan yang perlu kita ketahui bersama bahwasannya nilai-nilai Pancasila itu sudah ada semenjak bangsa Indonesia ada, melekat pada sikap dan tingkah laku manusia. Artinya nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila ini berasal dari tingkah laku atau kebudayaan atau nilai-nilai yang sudah berkembang pada masyarakat Indonesia saat itu. Nah, ini adalah sedikit gambaran lambang Garuda Pancasila ya, yang kemarin sudah Bu Ira tuliskan sedikit dalam
materi ketika pembelajaran. Di sini ada lambang Garuda Pancasila. Ada gambar Garuda yang sedang mencengkram sebuah titai, bertuliskan semboyan Bhinneka Tunggal Ika, di mana semboyan Bhinneka Tunggal Ika ini dikutip dari kitab Sutasoma karangan Empu Tantular yang memiliki arti berbeda-beda tapi tetap satu. Sedangkan pencipta lambang Garuda sendiri yaitu Sultan Hamid II. Nah, ini sebelumnya burung Garuda secara resmi disahkan pada tanggal 11 Februari 1950 menjadi lambang negara Republik Indonesia, ya. Ini nanti bisa kalian baca lagi materinya. Nah, itulah sedikit gambaran mengenai sejarah penetapan Pancasila sebagai dasar negara. Oke, terima kasih anak-anak atas perhatiannya. Selamat belajar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Keberhasilan bangsa Indonesia menyatakan kemerdekaan merupakan salah satu bukti cinta para pahlawan terhadap bangsa dan negara. Bukti cinta yang dilandasi semangat kebangsaan diwujudkan dengan pengorbanan jiwa dan raga segenap rakyat untuk merebut dan mempertahankan kemerdekaan dari penjajah. Nasionalisme dan patriotisme inilah yang menjadi fondasi merebut dan mempertahankan kemerdekaan dari penjajah. Nasionalisme bermakna kesadaran akan semangat cinta tanah air dan memiliki rasa kebangsaan. Nasionalisme juga bermakna persatuan dan kesatuan. Sementara patriotisme dimaknai sebagai sifat kepahlawanan, cinta tanah air, sikap yang gagah berani, pantang menyerah serta rela berkorban, baik jiwa, raga maupun harta untuk kejayaan dan kemakmuran bangsa dan negara. Mari teruskan semangat perjuangan. Yang bisa kita lakukan sekarang adalah berjuang mempertahankan kemerdekaan Indonesia dengan terus berkarya, berprestasi, serta menjadi pribadi yang berkarakter.